Halo teman-teman trader, selamat datang lagi di YouTube channel Yohanes Prayoga. Dan kali ini kita akan melanjutkan materi sekolah dasar. Masih sekolah dasar aja ya, belum sekolah menengah pertama atau SMP, belum. Sabar dulu, pelan-pelan. Tenang, santai ya, tetap stay di YouTube channel ini agar tahu tentang forex step by step. Oke? Taman kanak-kanak sudah selesai, sekarang kita naik tingkat ke sekolah dasar dan sudah ada beberapa materi sekolah dasar yang sudah kita jelaskan tentang analisa ya, tentang analisa, terus broker, jenis broker dan trading broker di dalam playlist ini. Dan kita akan lanjutkan sekolah dasar ini sampai kelas 6. Oke. Untuk teman-teman yang baru masuk ke YouTube channel Yohanes Prayoga, silahkan kalau kalian memang awam banget tentang forex dan ingin belajar tentang forex, saya rekomendasikan rekomendasikan nonton video dari list awal dulu atau playlist dari Taman Kanak-kanak agar tidak pemahaman kalian tidak loncat-loncat ya. Kebanyakan soalnya trader itu pengen belajar trading yang tiba-tiba langsung dapat profit, dapat cuan, tapi nggak tahu dasarnya, alasannya kenapa buy, kenapa sell, alasannya kenapa ini bisa profit sekian dan sekian. Terus habis itu tidak tahu penggunaan stop loss dan leverage itu apa, pip atau pipet apa, jam market gimana, apa yang diperdagangkan, malah bingung, pengennya langsung trading aja. Nah itu menurut saya jangan seperti itu. Bacalah dulu Taman Kanak-kanak, tahu dulu tentang Taman Kanak-kanak gimana, prosesnya, dasarnya gimana, baru masuk ke dalam dunia bisnisnya. Oke, sekarang masuk kelas dasar, sekolah dasar. Jangan lupa di-subscribe tetap ya, jangan lupa di-subscribe, dinyalain loncengnya, di-like video ini agar kalian juga tahu nanti kapan aku upload lagi dengan materi baru agar kalian menambah wawasan lebih banyak lagi dan bisa memberikan pemahaman yang lebih banyak lagi pastinya. Oke, lanjut. Sekarang kita masih di kelas 2. Sekarang ada analisis sentimen pasar. Nah, kebanyakan trader hanya mengetahui dua analisis atau dua cara menganalisa di dalam market forex. Biasanya mereka hanya tahu tentang analisa teknikal dan analisa fundamental. Tetapi di tempat ini aku akan menjelaskan ada beberapa analisa selain teknikal dan fundamental. Ada analisa sentimen pasar yang akan kita jelaskan di video ini, dan berikutnya ada analisa tentang intermarket ya. Apa itu analisa sentimen pasar dan intermarket? Nah, sentimen pasar dulu yang aku jelaskan saat ini. Oke? Lanjut. Yes, analisa sentimen pasar. Di pasar forex, fluktuasi harga seringkali membolak-balikkan market dengan arah yang tidak menentu. Hal tersebut tidak lain karena ada sentimen pasar dan pengaruh fundamental ekonomi. Fundamental sudah kita pelajari di video sebelumnya, jadi kalian tonton di video sebelumnya ya. Namun, apakah yang disebut dengan sentimen pasar? Apa pengaruhnya terhadap trading forex kita? Bagaimana cara mengantisipasinya? Nah, sentimen pasar itu begini, ada yang suka market ini, ada yang ya netral-netral aja, ada yang nggak suka. Nah, berapa persen sentimen pasarnya? Apakah mereka tidak suka atau tidak sesuai dengan ekspektasi mereka, atau sesuai dengan ekspektasi mereka terhadap negara tersebut ya, bagus atau tidaknya itu akan terjadi di dalam siklus sentimen pasar. Apa maksud sentimen pasar? Sentimen pasar adalah sikap kesepakatan bersama atau dikatakan konsensus dari para pelaku pasar untuk mengantisipasi pergerakan harga dalam suatu kondisi tertentu. Sikap ini merupakan akumulasi dari berbagai faktor fundamental dan teknikal, termasuk di dalam pola pembentukan harga serta rilis data ekonomi ataupun berita global yang dianggap penting. Aneka faktor tersebut secara bersama membentuk suatu persepsi komunitas pasar investasi. Setiap trader mempunyai opini tersendiri tentang pasar, seperti wah, sentimen pasar sedang bullish. Nih, lumayan kalau profit. Bagusnya untuk buy, kayak gitu ya. Harga emas melambung akibat sentimen Korea Utara vs AS dan semacamnya. Banyak sekali sentimen pasar itu
banyak sekali. Nanti aku jelasin sedikit demi sedikit ya, tapi tidak secara detail banget karena waktu juga mau kalau dijelasin tentang sentimen pasar dengan detail banget itu bakal satu buku mungkin. Mereka juga punya alasan tersendiri mengapa pasar bergerak ke satu arah tertentu. Ketika trading, trader mengungkapkan pendapatnya setelah mengamati trading yang dia lakukan, entah teknikal entah fundamental ya, baru dia menangkap sebuah informasi dan menentukan apa yang akan dia lakukan. Tetapi terkadang pasar juga bergerak ke arah tertentu yang di luar perkiraan trader, sehingga tak peduli seberapa bagusnya tren yang diciptakan atau yang telah tercipta, akhirnya trader tetap saja mengalami kerugian. Jadi kita kan menganggap bahwa ini trennya bagus banget, indikatornya bagus banget, terus apa lagi, fundamentalnya bagus banget, aku mau buy lah. Tapi belum tentu market itu sesuai dengan apa yang kita harapkan, karena bukan hanya kita yang menganalisa, tapi semua orang yang masuk ke dunia trading, yang siap buy atau sell di dunia trading, itu memiliki asumsi sendiri. Nah, tinggal mana nih asumsi yang paling banyak, itu yang menang. Kalau banyak yang berasumsikan bahwa dia market akan turun, ya akan turun. Ketika paling banyak orang mengasumsikan atau melakukan tindakan buy, mengasumsikan naik harganya, maka market naik. Dan di situ ada volume trading antara jumlah buy sama jumlah sell. Ya, itu yang mengakibatkan market naik atau turunnya. Seorang trader harus menyadari bahwa keseluruhan pasar merupakan kombinasi semua pandangan, ide, dan pendapat dari semua trader di pasar yang tentunya berbeda-beda. Kombinasi pandangan para pelaku pasar inilah yang disebut dengan sentimen pasar. Istilah-istilah terkait sentimen pasar. Ada beberapa jargon populer terkait sentimen pasar. Yang paling umum adalah istilah sentimen bullish dan bearish. Naiknya harga mengindikasikan bahwa sentimen pasar sedang bullish, sedangkan penurunan harga merupakan indikasi bearish. Berikut uraian selengkapnya. Sentimen bullish, pelaku pasar optimis mengenai suatu aset sehingga ramai melakukan pembelian dan mendorong harga aset tersebut meningkat. Sentimen bearish, pelaku pasar pesimis mengenai suatu aset sehingga ramai menjual aset tersebut dan mendorong harga aset tersebut jatuh. Sentimen penghindaran resiko, terjadi peningkatan resiko di pasar sehingga investor dan trader ramai-ramai mengamankan dananya di aset-aset berisiko rendah dan safe haven seperti emas, obligasi pemerintah, bisa dari AS, bisa dari Jepang, bisa dari Swiss. Jadi pernah waktu itu sentimen tuh kayak gini. Waktu itu ada 2016 ada sesuatu yang terjadi dan mengakibatkan USD CHF itu turun sekitar 3.000 sampai 6.000 pips dalam 5 menit. Dikarenakan para trader dan para cukong, biasanya orang mengatakan cukong atau investor besar, itu memindahkan keuangan mereka ke dalam Swiss. Jadi 5 menit pada saat itu dikeluarkan, itu langsung blur, langsung hancur. Nah, gitu. Itu adalah beberapa penghindaran resiko. Biasanya ketika kemarin lagi contohnya, ketika ada corona dan booming-boomingnya corona di dunia, itu emas naik, di mana mereka atau trader-trader lebih baik mengambil uangnya yang diinvestasikan di sebuah negara dan banyak negara dipindahkan ke emas, ya, dipindahkan ke aset-aset yang berisiko rendah atau bisa dikatakan safe haven. Nah, emas itu akan melambung waktu itu. Itu contoh di mana kita membaca tentang sentimen pasar, ya. Terus minat resiko tinggi. Ketidakpastian dan resiko di pasar cenderung menurun sehingga investor dan trader berani untuk menanamkan dana di aset-aset berisiko tinggi seperti saham, mata uang negara berkembang, minyak, dan lain sebagainya. Terkadang resiko tinggi itu diminati oleh beberapa trader karena beberapa trader biasanya
berharap bahwa ketika ada sesuatu yang cenderung menurun dan itu sudah terlalu menurun atau bisa dikatakan oversold, biasanya mereka aku mencoba untuk resiko tinggi di sini dan menanamkan di sini karena beberapa alasan. Contoh, oil nggak akan turun sedalam mungkin sampai nol dan tidak berharga karena oil tetap akan dibutuhkan, minyak bumi akan tetap dibutuhkan. Jadi ketika harga sudah mulai di bawah, kemarin sempat per barel itu $5 ya atau lebih ya kalau nggak salah, lebih $5 ke bawah intinya harganya per barel oil. Nah, di situ biasanya ada beberapa trader yang minat resiko tinggi di mana harga ini udah terlalu murah untuk oil. Jadi aku beli di tempat itu dengan harga murah, ya udah biarin gitu loh. Ya udah resikonya pasti akan naik kok. Cuman menunggu beberapa saat gitu. Itu ada beberapa saat cara-cara yang memang dia mainnya di sentimen pasar. Lanjut, pentingnya memahami sentimen pasar. Sebagai seorang trader, sudah menjadi tugas Anda untuk mengetahui sentimen pasar. Anda tidak bisa mengatakan ke pasar apa yang Anda inginkan, tetapi Anda bisa bereaksi untuk menanggapi apa yang terjadi di pasar. Sentimen pasar merupakan suatu pergerakan yang begitu kuat sehingga dapat mempengaruhi arah dan pergerakan pasar. Hal yang seringkali tampil di berbagai media memperlihatkan bahwa memang sentimen pasar sangat dominan dalam mempengaruhi dinamika pergerakan pasar. Sentimen yang biasanya negatif akan melemahkan pasar, sebaliknya sentimen positif akan memperkuat pergerakan harga pasar. Umpamanya, jika ada faktor dominan di pasar yang kemudian membentuk sentimen bearish, maka pelaku pasar harus segera mengantisipasi turunnya harga, yang mendorong mereka untuk secepatnya melakukan aksi yang sesuai. Aksi tersebut bisa berupa profit taking, hedging, atau open sell di sejumlah aset. Di sisi lain, tindakan cepat para investor dengan sendirinya justru mempercepat pergerakan harga. Downtrend dari harga bisa semakin cepat dengan penyebaran informasi tentang adanya sentimen bearish. Jadi contoh kayak ada rumor di mana suatu negara itu mengalami politik yang sangat buruk, ya, ada rumor seperti itu. Itu biasanya ketika investor itu mulai ketakutan karena rumor tersebut atau fear, dia informasi itu kemana-mana, banyak investor itu langsung mencopot investasinya. Ya anggap saja dia sama dengan menjual atau meliquid investasinya di negara tersebut. Di negara tersebut. Jadi mengakibatkan cenderung pergerakan itu bearish, cenderung pergerakan itu menjadi turun. Begitu juga sebaliknya, ketika ada rumor itu membaik, ada kalanya mereka mencopot nilai investasinya di negara lain untuk negara yang ada rumor bagus tersebut. Sehingga negara lain menjadi turun, negara yang bagus rumornya itu akan meningkat. Kayak gitu teman-teman. Lanjut, indikator untuk mengukur sentimen pasar. Pada dasarnya, untuk seorang trader atau investor akan bisa mengukur sentimen pasar dengan menggunakan intuisi. Tentu bukan keputusan yang asal tebak, melainkan dari pengalaman yang lama dan pengamatan mendalam terhadap perilaku pasar. Trader pengguna teknik analisa price action akan mengamati sentimen pasar dari perubahan formasi candlestick pada chart yang menampilkan pergerakan harga pasangan mata uang tertentu. Meski demikian, indikator yang banyak dipakai oleh trader untuk memantau sentimen pasar forex biasanya adalah data Commitment of Trader atau COT yang dirilis secara mingguan oleh Commodity Future Trading Commission (CFTC), serta rasio jual atau beli yang kadang-kadang dikeluarkan oleh broker-broker forex. Jadi COT ini sebenarnya kalau menurut aku ya, karena aku udah pernah mencoba juga COT, agak pusing kalau kalian cari tentang COT itu. Bentar, aku carikan dulu COT. Nah, di sini ada namanya cftc.gov. Ini akan dikeluarkan oleh AS atau US tentang COT yang tiap minggu. Cuman masalahnya kalian harus benar-benar tahu cara membacanya karena CFTC ini lumayan membuat kita pusing jika kita tidak mengerti cara membacanya. Contoh, kita lihat dari sisi ini ada agrikultural, ada kita ambil yang finansial ya.
exchange saja, yang exchange atau financial terserah. Long format boleh ya, coba kita cek. Terus ada lagi untuk yang masalah mana ya, ini saham. Iya, yang ini aja, yang finansial ya. Coba kita cek. Nah, di sini ada namanya long, ada namanya short. Di situ ada berapa interestnya, posisinya berapa. Terus habis itu perubahannya berapa persen dari bulan apa ke bulan apa. Ini ada Canadian dollar, ya, ada namanya Swiss francs, mau mata uang Swiss, ada yang pound sterling. Itu berapa persen. Jadi kita harus di sini kita harus melihat posisinya. Posisinya, perubahan posisinya seperti apa, open interestnya di mana, terus habis posisinya itu lebih banyak long atau short, terus lebih lebih oke mana nih antara Swiss franc sama British ya, atau pound sterlingnya sendiri itu lebih kuat yang mana untuk menjual atau membeli, atau digabungin dengan Kanada dollar boleh, atau USD sendiri. Ini euro, masih euro, euro Jepang yen ini ya, euro sama Jepang yen. Kalau USD-nya mana ya? Peso. Pokoknya di situlah. Ini NZD. Ya, di sini semua. Cuman kita harus benar-benar kenal. Aku nggak mungkin jelasin satu persatu karena lumayan ribet untuk kalian pahami tentang ini. Dan ini dikeluarkan Oktober tanggal 26. Yang baru sekarang kan tanggal 5. Yang waktu video ini aku rekam atau aku buat itu tanggal 5 bulan 11. Jadi ini udah 1 minggu yang lalu dan ini belum dikeluarkan yang terbaru. Jadi biasanya dia dikeluarkan per minggu. Dan itu agak ribet dan telat. Sebenarnya telat karena itu kan udah laporan minggu lalu yang ditampilkan saat ini. Ya, minggu lalu yang ditampilkan saat ini. Jadi sedikit telat. Dan ada beberapa broker yang biasanya menyediakan, aku lupa, ada broker-broker yang menyediakan sentimen pasar itu. Jadi dari satu broker itu nasabahnya itu banyak yang sell atau ya banyak yang buy kayak gitu. Terus ada juga yang ada di dailyfx.com itu sentimen itu akan adanya net long sama net short. Jadi mereka itu masih tahu tentang harian daily daripada COT itu mingguan. Ini juga bisa mingguan sih. Tapi ini ada harian daily FX ya, dailyfx.com itu ada sentimen dan kalian bisa baca. Cara bacanya itu ketika kalian klik di sini ada artikel, di sini bisa kalian baca, pelajari cara bacanya seperti apa. Oke. Terus ada sentimen pasar di forex juga itu di FX Trade. Tapi FX Trade nanti aku jelasin gimana cara bacanya. Kita lanjutkan dulu materinya ya. Satu lagi yang sering dipakai dengan mengukur sentimen pasar adalah FIX. Namun ini salah kaprah. Menurut analisa seputar forex ya, Martin Sigi, FIX adalah indeks untuk mengukur volatilitas pasar, bukan untuk mengukur sentimen. Jadi ada FIX itu volatility index dibuat oleh Chicago Board Option Exchange untuk mengukur volatility pergerakan harga option index S&P 500 di AS. Jadi ini hanya mengukur kecepatan pergerakan, bukan seperti sentimen pasar, bukan. Jadi kalau harganya walaupun turun tapi volatility-nya tinggi, itu dikatakan lagi naik. Jadi harus benar-benar dipelajari. Akan tetapi pada kenyataannya digunakan untuk mengukur volatilitas pasar secara umum. Jika FIX naik berarti ada peningkatan ketidakpastian di pasar. Sedang jika FIX turun atau nilainya rendah, mengidentifikasinya kepercayaan pasar yang membaik. Wah, itu kalian pelajari sendiri di FIX ya, yang dibuat oleh Chicago Board Option Exchange. Terus singkat kata, sentimen pasar merupakan bagian penting dari pasar itu sendiri. Bagi seorang investor, analisa sentimen meliputi pemahaman mengenai pembentukan sentimen dan cara pengambilan profit dari sentimen yang ada. Pembentukan sentimen sebagaimana telah disebutkan muncul sebagai kumpulan dari berbagai faktor. Apakah itu fundamental, technical, chart pattern, rilis ekonomi, ataupun berita global penting, serta siklus pasar. Dengan demikian, untuk mempelajari pembentukan sentimen, kita harus banyak membaca dan mempelajari informasi di pasar keuangan. Nah, yang aku akan jelaskan lagi itu adalah
tentang rilis ekonomi untuk membaca tentang sentimen pasar. Nah, di situ kan tadi udah aku contohkan kalau di IG atau di Daily FX itu kan dia menunjukkan banyak yang beli atau banyak yang jual dan marketnya seperti apa kan gitu kan. Nah, ini beda sama yang ini, beda sama sentimen pasar yang akan dibentuk oleh data ekonomi atau berita global penting. Jadi itu akan terbaca di sentimen pasar di Forex Street atau fxstreet.com. Di situ akan dikasih tahu apa saja yang membuat USD itu bearish dan USD itu bullish. Euro bearish, euro bullish. Kalian bisa pelajari di situ. Ya contoh, kalau untuk USD bearish, argumen bearishnya ketika ada pemerintah dan Fed mengizinkan penurunan USD yang stabil untuk mengundang inflasi. Itu USD itu bakal melemah. Ada berita lagi atau rumor lagi inflasi tidak akan bertahan dari pasar beruang atau bearish ya, tidak akan bearish. Inflasi tidak akan bertahan dari pasar bearish. Nah, itu USD melemah. Penetapan harga berjangka dana Fed yang terlalu agresif. Kalau ada berita atau rumor pasar di mana penetapan harga berjangka dana Fed itu yang agresif, maka USD kebanyakan bearish. Terus ada banyak lagi kenaikan suku bunga masih jauh di masa depan. Jadi kalau ada berita dan berita FOMC yang mengatakan bahwa atau meetingnya mengatakan bahwa kami akan meningkatkan suku bunga, tetapi nanti ketika sudah siap waktunya, itu menandakan kan ada rumor, bukan rumor lagi, mereka menyebutkan bahwa kenaikan suku bunganya masih belum akan terjadi dalam waktu singkat, tetapi masih jangka panjang lagi untuk menaikkan suku bunga. Itu menandakan bahwa dia USD akan mengalami penurunan atau bearish. Inflasi puncak untuk memperlambat rencana pengurangan Fed itu juga sama kayak gitu. Nah, untuk masalah bullish itu juga sama. Biasanya kebalikan dari yang tadi aku sebutkan, tapi kan terlalu banyak. Jadi kalian pelajari sendiri. Contoh salah satunya adalah pertumbuhan lapangan kerja AS memberi dolar pertumbuhan baru. Kepanikan Delta akan menghambat dan menunda rencana belanja modal. Itu hal-hal yang membuat USD itu bullish ya. Itu adalah statement-statement yang biasanya kalau orang-orang yang memahami tentang sentimen pasar itu cenderung akan mengetahui juga tentang berita ini atau statement yang dikeluarkan oleh Fed, kebijakan moneter kayak gitu-gitu ya. Bukan hanya USD, ada euro, ada GBP, juga ada rumornya atau statementnya yang dikeluarkan oleh pemerintah. Terus kalau untuk yang JPY itu ada di bawahnya ya, kalian bisa pelajari sendiri. Oke? Kayak gitu. Dan kalian bisa catat atau ingat-ingat nanti ketika kalian baca berita ternyata ada salah satu dari sini tentang JPY, BOJ untuk menjaga batas atau imbal hasil Jepang. Nah, itu menandakan bahwa dia akan bearish JPY-nya. Jadi kalau euro JPY ya bakal naik kayak gitu. Jadi kalian bisa memahami sedikit demi sedikit ya tentang sentimen pasar ini. Gitu aja untuk sentimen pasar secara singkatnya dan pemahamannya seperti itu. Dan mungkin tidak terlalu detail, tetapi itu cukup untuk kalian coba mencari maksud dari sentimen pasar dan mempelajari sedikit demi sedikit sentimen pasar. Itu semua tentang kebiasaan saat kita membaca berita nantinya. Apa yang terpengaruh, apa yang dipengaruhi, apa yang akan terjadi. Ya, semoga bermanfaat aja analisa sentimen pasar ini karena jarang banget orang memberikan tutorial atau cara bagaimana analisa sentimen pasar. Jadi semoga video ini sangat bisa menambah wawasan kalian. Jangan lupa subscribe, jangan lupa di like juga, dan di share video ke teman-teman trader lain agar mereka tuh nggak tahu analisa bukan hanya technical sama fundamental saja, tapi ada analisa sentimen pasar. Nanti kita akan bahas analisa intermarket itu juga ada. Oke? Saya Yohanes Prayoga, happy trading dan selamat berinvestasi. Bye-bye.